Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Batsyeba 2 Samuel 11 ayat 1-27. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab, mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, 'Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok?' Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, 'Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati.' Lalu
Pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang." Pada waktu itu, pemanah-pemanah memanah kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu kepadanya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Penilaian apa yang saudara berikan kepada Batsheba ketika membaca kisahnya? Silahkan diskusikan. Dan mengapa? Kita berada di dalam dunia sosial yang seringkali menempatkan kesalahan di pihak perempuan, apapun ceritanya. Tidak punya anak, salah perempuan, dan label mandul dikenakan padanya. Perselingkuhan, salah perempuan, dan label genit dan pelakor diberikan. Ibu bekerja diberi label perempuan yang tidak mengutamakan keluarga. Ibu tidak bekerja diberi label perempuan yang menyia-nyiakan talenta. Dan setumpuk label diberikan kepada perempuan, bahkan oleh sesama perempuan. Sebelum kita memberi label kepada Batsheba, mari kita pahami situasi Batsheba. Batsheba dan Uria adalah pasangan suami istri yang menjadi korban kesewenangan kuasa raja. Daud adalah seorang raja yang berkuasa pada saat itu. Ia dapat bertindak apapun. Ia dapat memilih siapapun untuk menjadi istri atau gundiknya. Pada zaman itu, seorang raja memiliki banyak pendamping adalah hal yang biasa. Daud sebagai raja memakai kekuasaannya untuk melakukan apapun, bahkan kejahatan untuk mendapatkan keinginannya. Tindakan Daud ini berujung pada peneguran dan penghukuman Allah padanya. Ia dihukum sebab Daudlah yang bersalah. 3 orang menjadi korban kesewenangan Daud, yaitu Uria, anak yang dikandung Batsheba dan Batsheba. Uria dan anak dari perselingkuhan berakhir dengan kematian. Lalu bagaimana dengan Batsheba? Inilah yang dialami Batsheba. Pertama, ia berhadapan dengan kekuasaan yang besar yang tak dapat ditolaknya. Penolakan berarti kematian. Tentu tidak mudah bagi seorang istri harus mengkhianati suami yang dicintainya. Ini menjadi pergulatan tersendiri bagi Batsheba. Terlebih, ia harus menghadapi semua itu sendiri. Suaminya sedang berada di medan pertempuran. Tidak ada cara untuk menghubungi, untuk meminta perlindungan dan pembelaan. Kedua, ia harus berhadapan dengan kematian suami yang dikasihinya sebagai bagian dari rencana Daud, dan ia hanya dapat meratap. Ketiga, ia mengandung seorang anak yang kemudian meninggal. Kematian anaknya mendukakan hatinya. Keempat, setelah masa dukanya selesai, ia tetap harus berhadapan dengan Daud, dengan kuasanya yang menyuruhnya menjadi istrinya. Mari kita menyelami situasi Batsheba di tengah pergulatannya sebagai seorang perempuan yang dirampas dari hidupnya. Labeling dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Labeling atau stigma tak memberi ruang bagi seseorang, termasuk perempuan, untuk mengungkapkan, membela, dan memperjuangkan kisahnya. Ada banyak kisah yang dihadapi perempuan
dengan kondisi dan situasinya. Mari kita biasakan menghadirkan diri sebagai sahabat bagi siapapun, agar yang lemah dibela, yang tertindas diperjuangkan, yang teraniaya ditolong. Dibutuhkan banyak sahabat dalam perjalanan hidup yang berat. Diskusikan. 1. Menurut saudara, mengapa seringkali perempuan mendapat label dari lingkungan sosial, termasuk dari para kaum perempuan sendiri? 2. Bagaimana cara kita untuk mengubah kebiasaan memberi label dan memperjuangkan persahabatan dalam kehidupan ini? Doakan. 1. Para perempuan di tengah pergumulannya untuk terus bangkit melawan penindasan dan ketidakadilan yang dihadapinya. 2. Para perempuan untuk dapat menjadi saudara dan sahabat bagi sesamanya, untuk memperjuangkan apa yang bagi di dalam kehidupan.